Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-19. Pendekar dari Gunung Naga. Selamat mendengarkan bagian yang pertama. Karya almarhum Bastian Tito, Pendekar dari Gunung Naga, bagian yang pertama. Lembah Merak Hijau yang terletak di Provinsi Ciatkang merupakan sebuah lembah subur dengan pemandangan yang indah. Lebih-lebih karena di sebelah timur lembah ini terdapat daerah persawahan yang luas, dan pada saat itu padi yang ditanam telah masak menguning hingga kemanapun mata memandang. Seolah-olah hamparan permadani emaslah yang kelihatan. Bila angin bertiup, padi-padi masak menguning itu bergoyang, melambai-lambai, mengalun, lemah gemulai. Di pagi yang cerah ini, di antara desau tiupan angin lembah yang segar, terdengarlah suara tiupan seruling yang merdu sekali. Barang siapa yang mendengarnya pastilah akan tertegun dan memasang telinga baik-baik, menikmati suara seruling itu. Siapakah gerangan yang meniup seruling tersebut? Tentunya seorang seniman pandai yang dapat menggambarkan keindahan pemandangan alam sekitarnya lewat hembusan napas yang disalurkannya ke dalam lubang seruling. Tetapi adalah di luar dugaan, karena kenyataannya si peniup seruling bukanlah seorang seniman, bukan pula seorang dewasa, melainkan seorang anak gembala yang baru berusia 7 tahun dan duduk di atas punggung seekor kerbau besar tegap berbulu bersih dan berkilat. Perlahan-lahan kerbau besar itu melangkah menyusur tepi sawah, memasuki lembah Merak Hijau, kemudian mendaki bibir lembah di sebelah selatan. Di atas punggungnya bocah berusia 7 tahun itu demikian asiknya meniup seruling hingga dia tidak peduli lagi kemanapun kerbaunya membawa. Akan tetapi ketika binatang itu sampai di atas lembah sebelah selatan, serta-merta si bocah menghentikan permainan serulingnya. Mulutnya ternganga dan sepasang matanya yang bening melotot begitu dia menyaksikan pemandangan di hadapannya. Dua sosok tubuh yang hanya merupakan bayang-bayang hitam dan putih dilihatnya berkelebat-hebat, terlibat dalam satu perkelahian yang gencar dan seru. Adalah aneh, memikir anak itu, di tempat yang begini indah dan segar ada orang berkelahi. Memperhatikan dengan mata tak berkesip lama-lama membuat si bocah membadi pusing sendiri. Beberapa kali dia memejamkan matanya, dibuka kembali, dipejamkan lagi, dibuka lagi. Ketika dia membuka sepasang matanya untuk yang kesekian kalinya, dilihatnya bayangan hitam mendesak bayangan putih, dan tahu-tahu satu tendangan dahsyat dilancarkan oleh sosok tubuh bayangan hitam. Tapi bayangan putih dapat mengelak. Tendangan maut itu tak sengaja terus melabrak kepala kerbau yang ditunggangi anak tadi. Terdengar lenguhan keras. Kerbau besar itu mencelat sampai beberapa tombak angsrok di tanah, mati dengan kepala pecah. Anak lelaki tadi terpelanting dan menyangsang dalam semak-semak. Pakaiannya habis koyak-koyak dan kulitnya baret luka-luka, tapi suling kesayangannya masih tergenggam di tangan kanannya. Dengan susah payah dia keluar dari semak-semak itu sambil mengomel marah ketika mengetahui apa yang terjadi dengan kerbau tunggangannya. Di depan sana, akibat kejadian yang tak disangka-sangka itu, dua orang yang tadi berkelahi mati-matian sama melompat mundur. Perkelahian terhenti dan keduanya memandang ke arah si bocah dan kerbaunya.
Kini barulah anak lelaki itu dapat melihat dengan jelas sosok tubuh dan tampak kedua bayangan hitam dan putih tadi. Di depan sebelah kanan tegak seorang kakek-kakek berjubah hitam, berkepala botak plontos yang kilat-kilat ditimpa sinar matahari. Sepasang alisnya tebal, kumisnya jarang tapi tebal-tebal dan panjang. Tampangnya persis seperti anjing air. Di seberang kiri berdiri pula seorang kakek-kakek berpakaian putih, rambutnya panjang putih meriap bahu. Dia memelihara kumis serta janggut lebat yang juga berwarna putih. Sepasang matanya memandang tajam pada bocah yang memegang suling. Dengan kulit keningnya berkerut seolah-olah dia tengah memikirkan sesuatu. Meskipun tadi hanya melihat bayangannya saja, namun bocah pengembara itu yakin kakek berjubah hitam itulah yang telah melepaskan tendangan hingga mematikan kerbaunya. Bocah ini memang mempunyai dasar watak yang berani. Dengan mata melotot dan air muka menunjukkan kemarahan, dia membentak pada kakek berjubah hitam. "Tua bangka botak, kau telah membunuh kerbauku. Aku pasti akan dirajam oleh majikanku. Kau harus menggantinya, kalau tidak." Seumur hidupnya baru kali itu kakek berjubah hitam dimaki begitu rupa oleh seorang lain, apalagi anak-anak yang masih ingusan pula. Tentu saja darahnya naik ke kepala. "Pergi kau dari sini, kalau tidak kepalamu akan kupecahkan seperti binatang itu." "Tidak, kau harus ganti dulu kerbau yang mati itu." "Bocah sundal, kau mampuslah!" teriak kakek jubah hitam marah sekali. Tangan kanannya dipukulkan ke depan, serangkum angin menderu dahsyat. Jangankan seorang anak kecil seperti pengembala itu, batu karang atau sekalipun kalau sampai dilabrak pukulan jarak jauh yang berkekuatan tenaga dalam luar biasa itu, pasti akan hancur lebur. Tapi sebelum pukulan tangan kosong itu menghantam anak gembala, dari samping menderu angin pukulan lain, menggempur angin pukulan yang pertama hingga berantakan dan punah. Ternyata kakek berpakaian putihlah yang telah menolong bocah itu. Si anak yang tidak sadar kalau dirinya baru saja terlepas dari bahaya maut, dengan marah mengangkat sulingnya tinggi-tinggi dan lari ke arah kakek berjubah hitam. "Tua bangka botak, ku gebuk kau dengan sulingku kalau kau tak mau ganti kerbau yang mati." Anak yang berani ini tidak menyadari sama sekali kalau perbuatannya itu bakal merenggut nyawa sendiri. Karena dalam kemarahannya kakek jubah hitam memang sudah berniat membunuh anak itu. Tapi lagi-lagi orang tua berpakaian putih menyelamatkannya. Sekali bergerak, kakek satu ini tahu-tahu sudah telah mencengkram kerah pakaian bocah itu dan menariknya ke tempat yang aman. "Budak, keberanianmu luar biasa dan mengagumkanku, tapi si kepala botak itu bukan lawanmu. Biar aku yang mewakilimu untuk menggebuknya." Sesaat anak gembala itu terdiam, kemudian dengan merenggut dia berkata, "Kalian tua-tua bangka tak tahu diri, berkelahi macam anak-anak." Kakek berjanggut putih tertawa gelak-gelak, tapi sebaliknya si jubah hitam kepala botak membentak garang dan menyerbu. Kembali kedua orang itu bertempur hebat kembali. Tubuh mereka menjadi bayang-bayang hitam putih, dan kembali pula si bocah menjadi sakit mata dan pening kepalanya. Namun dia memaksakan untuk memperhatikan kejadian hebat itu sampai tiada hentinya berteriak, "Janggut putih, ayo kau hajar kepala botak pembunuh kerbauku itu. Sikat, pecahkan kepalanya seperti dia memecahkan kepala binatang gembalaanku." Teriak-teriakan anak itu seolah memberi semangat pada kakek berpakaian putih. Sebaliknya membuat si botak jadi penasaran setengah mati. Dari balik jubah hitamnya si botak ini keluarkan senjatanya berupa tongkat kayu berwarna hitam legam dan memancarkan sinar menggigitkan. Setelah bertempur hampir 200 jurus, ternyata dia tak dapat merubah lawan dengan tangan kosong.
Maka kini dengan senjata itu dia berharap bakal dapat mengalahkan kakek janggut putih. Di lain pihak lawannya begitu melihat musuh pegang senjata tidak pula menunggu lebih lama. Segera keluarkan senjatanya, yakni sebatang tombak pendek terbuat dari baja putih yang kedua ujungnya bercagak. Sesaat kemudian keduanya sudah bertempur kembali dengan hebatnya. Kini bayangan pakaian mereka yang putih dan hitam dibuntali oleh sinar dari senjata masing-masing dan menderu-deru dengan dahsyatnya. Bocah gembala yang berdiri jauh dari tempat itu merasakan bagaimana sambaran kedua senjata tersebut membuat lututnya goyah dan tubuhnya bergetar menggigil. Terpaksa dia menjauh sampai 1 tombak dari kalangan pertempuran. Sementara mata dan kepalanya semakin sakit menyaksikan. Dalam satu gebrakan hebat, kakek janggut putih berhasil mendesak lawan. Dan setelah mengirimkan tusukan-tusukan gencar ke arah lawan, tiba-tiba robah gerakan tongkatnya dengan satu kemplangan yang tidak terduga. Kakek botak berseru kaget. Buru-buru dia melintangkan senjatanya di atas kepala. Tombak baja dan tongkat kayu mustika beradu dengan keras, mengeluarkan suara nyaring. Tongkat kayu mentah patah 2, sedang tombak baja terlepas dari tangan kakek janggut putih. Nyatalah kedua kakek-kakek itu sama tangguh, meskipun si janggut putih unggul sedikit dari lawannya. Selagi kakek janggut putih melompat mengambil tongkatnya, si kepala botak rangkapkan 2 tangan di depan dada, kaki terkembang dan kedua matanya dipejamkan. Mulutnya komat kamit, dari ubun-ubun kepalanya mengepul asap hitam. Kemudian terdengar kekehannya. Manusia keparat, jangan harap kali ini kau bisa bernapas lebih lama. Kepulan-kepulan asap hitam itu sedetik kemudian berubah menjadi 8 buah tangan yang amat besar, berbulu dan berkuku-kuku panjang laksana cakar burung Garuda, dan mulai menggapai-gapai ke arah kakek janggut putih. Ilmu Hotsut, teriak si janggut putih dengan wajah berubah. Hotsut ialah sihir hitam. Hatinya tercekat. Segala macam senjata sakti dan ilmu silat hebat bagaimanapun dia tidak gentar, tapi menghadapi ilmu siluman, mau tak mau hatinya berdebar juga. Dia mengambil keputusan nekat menghajar si kepala botak itu lebih dulu sebelum ilmu hitamnya melancarkan serangan. Dengan memutar tombak bajanya sekeliling tubuh, dia menyusup di antara kepulan asap hitam. Akan tetapi sebelum tongkat baja berkepala 2 itu mampu mendekati kakek jubah hitam sampai jarak 3 jengkal, tiba-tiba 8 buah tangan mengerikan telah berserabutan menyerang kakek janggut putih. Si kakek tersentak dan buru-buru menghindarkan diri, tapi 4 tangan berkuku panjang itu masih memburunya dengan ganas. Si kakek kiblatkan tombak bajanya sekaligus melabrak 4 buah tangan yang menyerang. Aneh, meskipun jelas dia berhasil menghantam 4 tangan mengerikan itu, namun tombaknya lewat begitu saja seolah-olah menghantam udara kosong. Dan dalam pada itu, salah satu tangan tersebut telah berkelebat dengan cepat dan bret. Pakaian di bagian dada si kakek robek besar. Kuku-kuku yang panjang masih sempat membuat baret daging dadanya, dan kontan orang tua ini merasakan tubuhnya panas dingin. Buru-buru dia salurkannya tenaga dalamnya ke bagian dada yang cedera, dan rasa sakit panas dingin berangsur-angsur berkurang. Dalam pada itu, di depan sana kakek jubah hitam kembali keluarkan suara tawa mengekeh, dan 8 tangan siluman kembali menyerbu. Kakek janggut putih maklum bahwa
segala pukulan sakti dan tombaknya tak akan mampu menghadapi ilmu sihir yang ganas itu. Dia hanya sanggup bertahan dengan mengandalkan ginkangnya yang sudah amat tinggi. Tapi sampai berapa lama dia bisa berbuat begitu? 100, 200, atau katakanlah sampai 300 jurus di muka dalam umurnya yang sudah demikian lanjut. Apakah dia mampu melaksanakannya? Cepat atau lambat dia bakal celaka juga. Hal itu membuat dia nekat dan mengamuk dengan hebat. Tapi ilmu siluman musuh betul-betul luar biasa. Dalam tempo beberapa jurus saja dia sudah didesak habis-habisan. Bocah penggembala yang mengharapkan agar kakek janggut putih bisa menghajar si botak yang telah membunuh kerbaunya itu jadi kecewa dan penasaran ketika menyaksikan bagaimana justru kakek janggut putih itu terdesak hebat, bahkan terancam jiwanya karena saat itu beberapa kali tangan-tangan iblis berkuku panjang telah memukul dan mencakar tubuhnya hingga dalam tempo singkat kakek ini mandi darah akibat luka-luka yang dideritanya. Dengan marah, anak laki-laki itu mulai mengumpulkan batu-batu sebesar kepalan dan melempar kakek jubah hitam dari belakang. Tapi semua batu-batu yang dilemparkan jangankan mengenai, mendekati tubuhnya saja pun tidak. Karena batu-batu itu mental kembali akibat hawa sakti yang keluar dari tubuh si jubah hitam kepala botak. Hebatnya kakek janggut putih itu, meskipun sadar bahwa dirinya bakal celaka dan kematiannya sudah ditentukan saat itu, namun dia masih saja bertahan dan melawan mati-matian. Sama sekali tidak mau menyerah, apalagi lari selamatkan diri. Melihat keadaan kakek berjanggut putih itu dan khawatir kalau tangan-tangan siluman itu bakal menyerangnya pula, timbullah rasa takut dalam diri anak penggembala. Tetapi anehnya dia sama sekali tidak pula melarikan diri dari tempat ini. Malah untuk menghilangkan rasa takut itu, anak ini ambil serulingnya dan mulai meniup. Lagu yang dimainkannya sama sekali tak menentu. Rasa takut dan khawatir melihat keselamatan si kakek janggut putih terancam membuat tiupan serulingnya melengking-lengking tak karuan. Tetapi justru tiupan seruling inilah yang mendadak sontak merubah keadaan di dalam kalangan perkelahian hidup mati itu. 8 tangan iblis yang mengerikan kini kelihatan berserabutan dalam gerakan-gerakan kacau. Semakin lama semakin mengecil, akhirnya berubah menjadi asap hitam. Kakek jubah hitam tersentak kaget. Dia bersikeras memusatkan pikirannya guna mengumpulkan kekuatan batin yang tercerai-berai, namun tak berhasil. Bahkan tangan-tangan siluman itu telah berubah jadi kepulan asap hitam dan lenyap. Celaka, seru kakek botak ini. Dia buka kedua matanya. Justru di saat itu musuhnya yang telah luka parah laksana banteng terluka mengamuk melihat perubahan yang mendadak dan adanya kesempatan untuk menyerang. Tanpa tunggu lebih lama, lancarkan gerakan mematikan yang bernama Joan Hun Kiguak atau menyusup awan mengambil rembulan. Tongkat baja bermata dua itu menusuk laksana kilat ke dada si jubah hitam, dan tanpa dapat dielakkan lagi tepat menebus jantungnya hingga tanpa suara sedikit pun kakek berkepala botak itu minggat nyawanya ketika itu juga. Melihat si pembunuh kerbaunya mati, anak gembala tadi bersorak gembira dan jingkrak-jingkrakan. Syukur mampuslah pembunuh kerbau, baru aku puas sekarang. Tapi bila ingat apa yang akan dikatakannya nanti pada majikannya, akan ini lantas jadi termenung murung. Sementara itu si janggut putih yang tubuhnya penuh luka-luka dalam keadaan megap-megap segera bersila di tanah. Atur jalan darah dan napas serta salurkan hawa sakti tenaga dalam ke seluruhan bagian tubuhnya. Beberapa saat kemudian dia keluarkan 2 macam obat, yakni beberapa butir pil dan sebungkus obat bubuk. Pil itu ditelannya
sampai habis, sedang obat bubuk dituangkannya pada luka-luka sekujur tubuhnya. Kemudian kembali dia bersila. Sekitar sepeminuman teh berlalu. Perlahan-lahan orang tua ini membuka kedua matanya dan berdiri. Meski kini dia telah selamat dari kematian, namun kesehatannya belum pulih keseluruhannya. Ternyata cakar dari jari tangan siluman yang telah membuat dia cedera itu mengandung racun yang berbahaya. Untung saja dia membawa persediaan obat. Kalau tidak, meskipun dia berhasil membunuh musuh, namun racun yang mengendap bukan mustahil bakal membuat dia menemui ajalnya pula, dan 1-2 hari di muka. Orang tua ini kemudian ingat pada anak gembala itu yang kini tengah duduk termangu-mangu di bawah sebatang pohon. Meskipun kerbau gembalaannya mati bukan karena kesalahannya dan si bebundu sudah pula menemui ajal, namun majikannya pasti tak mau peduli. Masih mending kalau dia diberhentikan dari pekerjaan. Kalau disuruh ganti, selagi dia termenung sudah begitu rupa, tiba-tiba satu bayangan putih berkelebat. Ia merasakan tengkuk pakaiannya dicekal orang dan kemudian dirasakannya tubuhnya laksana terbang. Memandang ke samping, ternyata dia telah dipanggul oleh kakek berjanggut putih dan membawa lari dengan kecepatan yang luar biasa, membuat dia gamang dan ngeri. "Orang tua, kau mau bawa aku kemana?" seru si bocah dengan suara gemetar. "Budak, kau diam sajalah, tak usah banyak tanya. Tapi aku harus kembali pada majikanku memberitahu tentang kerbau yang mati itu." Si kakek tertawa. "Kau anak baik yang tahu apa artinya tanggung jawab. Tapi lupakan saja majikanmu dan kerbaumu itu. Persetan, potongan tubuh dan ruas tulangmu kulihat bagus sekali. Sayang kalau disia-siakan. Aku akan bawa ke puncak Liongsan. Kau dengar? Puncak Liongsan. Aku Si kakek mempercepat larinya, dan karena ngeri si bocah tak berani lagi banyak bicara. Malah kini dia pejamkan matanya. Tanpa sadar akhirnya dia tertidur di atas pundak kakek yang membawanya terbang itu. Siapakah adanya kakek berambut putih ini? Siapa pula musuh berjubah hitam itu, dan apa tujuannya sampai anak gembala tersebut hendak dibawanya ke Gunung Naga yang selama ini dianggap angker dan jarang didatangi oleh manusia? Kakek-kakek jubah hitam yang menemui ajalnya itu dalam dunia persilatan di daratan Tiongkok dengan julukan Angker Raja Setan Gunung Utara atau Pak San Kui Ong. Pada masa itu di antara tokoh-tokoh silat golongan hitam yang sesat, Pak San Kui Ong dianggap tokoh terlihai dan secara tidak resmi dijadikan sebagai pimpinan. Dengan sendirinya dia menjadi musuh nomor wahid dari orang persilatan golongan putih. Sekitar 3 tahun yang lalu antara Pak San Kui Ong dengan kakek-kakek janggut putih yang membawa lari anak gembala tadi telah terjadi bentrokan dalam perkelahian 1 lawan 1 yang seru dan berlangsung 100 jurus. Kakek janggut putih berhasil mengalahkan Pak San Kui Ong. Kekalahan bibit pangkal dendam kesumat sakit hati. Selama 3 tahun Pak San Kui Ong melatih diri memperdalam ilmu silat tenaga dalam dan ginkangnya. Di samping itu dia meyakini pula satu ilmu baru, yakni ilmu hitam atau sihir. Setelah dia merasa cukup sanggup melakukan penuntutan balas, maka dicarinya kakek janggut putih tadi. Ternyata Pak San Kui Ong memang berhasil menghadapi musuh besarnya itu. Bahkan ilmu hitamnya dia hampir saja dapat membunuh lawan, namun tiada disangka-sangkanya ilmu sihirnya musnah berantakan hanya karena tiupan seruling bocah pengembala kerbau. Dan akhirnya secara penasaran dia terpaksa serahkan jiwanya pada musuh. Lalu siapa pula kakek janggut putih itu?
Kalau sebelumnya telah dijelaskan bahwa Pak San Kui Ong merupakan tokoh silat golongan hitam yang paling tinggi ilmu silat dan kesetiaannya pada masa itu, maka dari golongan putih boleh dikatakan kakek janggut putih itulah yang menjadi tokoh kelas wahidnya. Dia dikenal dengan nama Kiat Bo Ho Siang, berusia 70 tahun dan bergelar Shinji Tung Ong atau Raja Tongkat Tangan Sakti. Meskipun Kiat Bo Ho Siang telah dianggap sebagai jago nomor satu pada masa itu, namun tokoh-tokoh persilatan bukan tidak mengetahui bahwa sesungguhnya masih ada seorang tokoh yang luar biasa kesaktiannya, yang sukar bahkan tak ada tandingannya di seluruh Tiongkok. Namun sudah sejak lama orang ini mengundurkan diri dari urusan duniawi, dan di mana beradanya sekarang tak seorang pun yang mengetahui. Cuman diketahui bahwa tokoh luar biasa itu adalah Su Heng atau kakak seperguruan dari Kiat Bo Ho Siang. Namanya Ik Bo Ho Siang dan sudah berusia lebih dari 80 tahun. Bergelar King Boang Kim Kek atau pendekar pedang pelangi emas. Diduga hanya Kit Boa Hoa Siang sendirilah yang mengetahui di mana Su Hengnya itu berada. Sementara itu diketahui pula bahwa Ik Bo Ho Siang mempunyai 2 orang pembantu masing-masing berusia 60 tahun yang kepandaiannya hanya 1 tingkat saja di bawah kepandaian Kiat Bo Ho Siang. Jika baru pembantunya saja sudah memiliki kepandaian tinggi demikian rupa, maka dapat dibayangkan betapa luar biasanya Ik Bo Ho Siang sendiri. Sebagaimana lazimnya yang terjadi di kalangan Kanggo, tokoh silat berkepandaian tinggi itu biasa mempunyai sifat-sifat yang aneh. Sifat ini tidak pula terlepas dari diri Ik Bo Ho Siang. Namun keanehannya ini sudah melampaui batas-batas yang dianggapnya wajar, hingga banyak orang yang berpendapat bahwa kakek sakti itu tidak sehat pikirannya, alias berotak miring atau setengah gila. Cuma untuk menyatakan pendapat atau anggapan itu, tentu saja tak satu pun yang berani, karena kalau sampai terdengar oleh Ik Bo Ho Siang, maka itu sama saja dengan mengundang penyakit. Setelah hari hampir 100 li dan siang telah berganti dengan malam, Kiat Bo Ho Siang baru berhenti. Anak kecil yang didukungnya ternyata telah tertidur. Perlahan-lahan bocah ini dibaringkannya di tanah. Dia sendiri kemudian menelan beberapa pil obat lalu duduk bersila di tanah, mengatur jalan napas dan peredaran darah, serta mengalirkan tenaga dalam ke bagian tubuh yang baru saja sembuh daripada racun jahat ilmu siluman Pak San Kui Ong. Beberapa saat kemudian kembali dia melanjutkan perjalanan lari dalam gelapnya malam, persis seperti setan yang berkelebat gentayangan. Menjelang pagi, Kiat Bo Ho Siang istirahat dan tidur sebentar, dan bila matahari terbit dia meneruskan perjalanan kembali. Seringai gembira tersunging di mulutnya ketika di hadapannya terlihat Gunung Naga Liong San yang menjulang tinggi. Penduduk di sekitar tempat itu menganggap gunung itu angker. Tak satu orang pun berani mendekati kaki gunung, tapi Kiat Bo Ho Siang seperti orang tak peduli dan terus mendaki gunung yang menjulang itu. Sampai pertengahan lereng jalan yang menuju puncak gunung masih mudah ditempuh dan tidak berbahaya, tapi selewatnya pertengahan lereng, pepohonan dan semak belukar mulai rapat. Ular-ular pohon kelihatan membelit dan bergelantungan di mana-mana. Sekali seseorang kena dipatuk, pasti dalam waktu 2-3 menit akan mati akibat bisanya yang jahat. Kiat Bo Ho Siang nampaknya tidak peduli akan binatang-binatang itu, bahkan ular-ular itu sendirilah yang menjauh ketakutan, karena dengan kesaktiannya yang tinggi tubuh kakek ini
mengeluarkan hawa panas yang membuat takut ular-ular dalam hutan. Sama sekali tidak mengganggu bocah penggembala yang sampai saat ini masih tertidur nyenyak di atas pundak kirinya. Selewatannya pertengahan lereng, perjalanan betul-betul sulit dan berbahaya. Di mana-mana menghadang batu-batu karang raksasa runcing menjulang langit. Licin berlumut lembab, di sela batu-batu karang ini membentang jurang-jurang terjal yang gelap, sedang kabut bertebar menutupi pemandangan. Akan tetapi hebatnya seolah-olah dia berlari di jalan yang rata dan seperti sepasang matanya dapat menembus tebalnya kabut. Kakek sakti Kiat Bo Hosiang terus saja lari seenaknya, melompat dari atas batu karang yang satu ke batu karang yang lainnya, melayang di atas jurang-jurang maut hingga akhirnya sampai di puncak Liongsang. Saat itu di salah satu puncak Liongsang yang dingin, dua orang tua berpakaian putih-putih asik bermain tioki atau catur. Yang pertama berambut putih berbadan pendek, usianya sekitar 60 tahun dan dikenal dengan nama Toasing Hosiang. Yang seorang lagi kurus tinggi bermuka hitam juga berusia sekitar 60 tahun. Keduanya bukan lain adalah pembantu Ik Bo Hosiang yang berkepandaian tinggi itu. Sementara orang menyebut mereka sebagai pembantu Ik Bo Hosiang karena memang sebegitu jauh tokoh berkepandaian luar biasa itu tak pernah mengangkat mereka sebagai murid, sekalipun segala kepandaian silat yang didapat dari Ik Bo Hosiang sendiri. Di samping itu mereka dari sejak dulu memang bertugas melayani dan memenuhi apa-apa keperluan Ik Bo Hosiang. Seperti telah diterangkan sebelumnya, Ik Bo Hosiang mempunyai sifat-sifat aneh yang boleh dikatakan seperti kurang sehat pikiran. Keanehan ini dengan sendirinya menular pula pada kedua pembantunya, meskipun tidak segawat Ik Bo Hosiang sendiri. Demikianlah selagi asik main tioki dan ketika Toa Sin Hosiang baru saja hendak membunuh salah satu bidak lawan, tiba-tiba Lo Sam Hosiang menggoyangkan kepalanya dan berkata, ada orang datang." Toa Sin Hosiang juga sudah mendengar. Sesaat keduanya saling memandang heran. Memang sudah sejak lama sekali tak pernah ada orang luar yang naik ke puncak Liongsang. Jadi hari itu ada orang yang datang. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Baru saja Lo Sam Hosiang bicara, maka berkelebat satu bayangan putih dan tahu-tahu di depan mereka sudah tegak seorang kakek-kakek berpakaian janggut, kumis dan rambut serba putih. Di pundak kirinya tidur nyenyak seorang bocah lelaki berusia 7 tahun. Begitu melihat siapa adanya kakek ini, secepat kilat kedua pembantu Ik Bo Hosiang jatuhkan diri dan berlutut hormat. Sungguh tadinya nak, kalau puncak Liongsang hari ini akan kedatangan tetamu yang bukan lain adalah Susiok kami sendiri. Susiok artinya paman guru. Yang berkata ini adalah Lo Sam Hosiang, sang tetamu yang tentu saja sudah dapat diduga, yakni Kiat Bo Hosiang adanya menyeringai. Apakah saudaraku Ik Bo Hosiang ada? Tentu saja ada. Sudah sejak 20 tahun beliau tak pernah meninggalkan puncak Liongsang ini, menjawab Lo Sam Hosiang. Sementara itu Toa Sin Hosiang bertanya dengan hormat, "Apakah Susiok baik-baik saja selama ini?" Tentu saja." Susiok, siapakah bocah yang kau bawa ini?" Kembali Toa Hosiang bertanya. Lo Sam Hosiang pun kepingin pula mengetahui. "Siapa namanya pun aku tidak tahu. Aku cuma kenal dia adalah anak gembala. Selama belasan tahun Kiat Bo Hosiang tak pernah datang dan sekali muncul membawa seorang anak lelaki." Tentu saja ini mengherankan kedua pembantu Ik Bo Hosiang itu. "Sekarang lekas kalian beritahu pada Su Hengku itu
bahwa aku ingin bertemu dengan dia untuk urusan penting. Sekilas dua pembantu Ikbo Hosiang saling lirik lalu memperhatikan bocah di atas bahu Susiok mereka dan memperhatikan pula pakaian Kiat Bo Hosiang yang robek-robek serta guratan-guratan panjang pada kulit dadanya. Hei, kalian berdua tunggu apa lagi? Cepat beritahu. Saat itu dua pembantu Ikbo Hosiang sudah bangkit dan berdiri kembali. Maaf Susiok, Toasin memberikan jawaban. Sebelumnya Suhu telah berpesan untuk tidak diganggu. Jelaskan siapapun yang datang, beliau sekali-kali tak boleh diganggu karena saat ini sedang bersemedi. Sekalipun yang datang aku, suteknya. Sekalipun Susiok harap dimaafkan, sahut Toasin. Kiat Bo Hosiang mendongak ke langit lalu tertawa gelak-gelak karena memiliki tenaga dalam yang luar biasa. Dengan sendirinya suara tertawanya dahsyat sekali. Dua pembantu Ikbo Hosiang terheran-heran. Keduanya saling pandang dan karena mereka memang kurang beres jalan pikirannya maka lantas saja keduanya ikut tertawa gelak-gelak. Puncak Gunung Naga itu seolah-olah bergetar dilanda gelombang suara tertawa tiga manusia sakti ini. Tiba-tiba Kiat Bo Hosiang hentikan tawanya. Parasnya berubah kelam membesi. Sepasang matanya membeliak dan dari mulutnya keluar bentakan garang. Kalian berdua kacung-kacung rendah berani melarang aku Shinju Jung Ong untuk menemui suhengku sendiri. Serta merta dua pembantu ini hentikan pula tawa mereka. Toasin menyahut, bukan kami melarang Susiok, tahu Suhu sendiri yang berpesan begitu. Kami pembantu-pembantu yang rendah cuma menuruti perintah. Persetan dengan segala pesan dan perintah, aku tidak mengenal segala aturan yang dibuat oleh suhumu yang berotak miring itu. Ah, Susiok, keliwat menghina. Suhu sama sekali tidak miring otaknya, cuman sedikit kurang sehat pikirannya, kata Lom San Hosiang. Otak miring dan tidak sehat pikiran adalah sama saja goblok. Dasar gurunya gila, muridnya juga sinting. Sekarang menyingkirlah kalian, aku mau lewat. Mau lewat kemana Susiok? Bertanya Toasin macam orang tolol. Pendek, jangan bikin aku marah. Lekas menyingkir atau kau bakal menerima gebukan dariku. Kiat Bo Hosiang sudah tak dapat lagi menahan marahnya. Ah Susiok, kau tentu tahu kami ini bukan anak-anak yang harus digebuk. Kami sudah tua bangka dan menjalankan perintah dengan segala tanggung jawab dan akibatnya. Kiat Bo Hosiang menyeringai. Jadi kalian kacung-kacung geblek berani kurang ajar pada paman gurunya sendiri. Bagus, mari ku beri sedikit pelajaran. Habis berkata begitu, Kiat Bo Hosiang kebutkan ujung lengan bajunya yang lebar. Satu gelombang angin menggebuk dengan dahsyatnya Toasin dan Losam. Bagusnya sudah berlaku waspada dan buru-buru menghindar ke samping, namun tak urung sambaran angin pukulan itu masih membuat mereka terhuyung-huyung ke belakang. Susiok, kau pun nyatanya sinting hendak menurunkan tangan jahat terhadap pembantu-pembantu suhengmu. Tapi jangan kira kami takut. Demi tugas setan kepala 100 pun kami bakal hadapi. Dan kau nyatanya cuma punya satu kepala. Yang bicara begitu adalah si pendek Toasin Hosiang yang memang lebih kebelinger daripada rekannya. Bahkan kemudian dia tertawa-tawa seenaknya. Kutuk serapah menyembur dari mulut Kiat Bo Hosiang dan langsung saja menerjang ke arah Toasin. Meski cuma pembantu-pembantu dari Ikbo Hosiang, namun dua orang tua dari Liongsan itu memiliki ilmu kepandaian yang sudah amat tinggi. Jika diukur, maka kepandaian mereka rata-rata hanya satu tingkat saja di bawah kepandaian Kiat Bo Hosiang. Kalau saat itu mereka maju berbarengan dengan sendirinya, Kiat Bo Hosiang akan terdesak dan kalah.
Namun ada beberapa hal yang membuat Kiat Bo lebih unggul dari kedua lawannya. Pertama, sebagai pembantu Ik Bo Ho Siang, kedua kakek itu boleh dikatakan jarang sekali turun gunung, hingga tidak banyak pengalaman dalam pertempuran. Sekalipun memiliki kepandaian tinggi, namun kurang pengalaman merupakan hal yang ikut menentukan. Kedua, sepasang kakek-kakek dari Leongsan itu dikarenakan otaknya yang miring menganggap bahwa mustahil Sute dan suku mereka sendiri akan mau menurunkan tangan jahat terhadap mereka. Karenanya mereka bertempur seperti main-main saja dan sambil tertawa-tawa hahaha. Ketiga, sampai saat ini Kiat Bo Ho Siang masih memanggul tubuh anak gembala di atas pundak kirinya, hingga dua kakek dari Leongsan tidak mau menyerang dengan terlalu buas karena khawatir akan mencelakai bocah itu. Pertempuran 2 lawan 1 itu berlangsung sampai 100 jurus. Pembantu Kiat Bo Ho Siang mulai terdesak. Tiba-tiba salah seorang dari mereka keluarkan satu teriakan keras, dan serta-merta permainan silat dua kakek ini menjadi berubah. Kiat Bo Ho Siang menjadi kaget. Sebagai sute dari Ik Bo Ho Siang, dia tahu betul setiap jurus ilmu silat dari kakak seperguruannya. Namun permainan silat yang dikeluarkan oleh dua lawannya saat itu aneh dan tidak pernah dilihat sebelumnya. Apakah si Iqbo itu sudah menciptakan ilmu baru tanpa setahuku? Demikian Kiat Bo Ho Siang membatin, dan lebih terkejut lagi begitu merasakan bagaimana permainan silat dua lawannya itu kini menekan setiap gerakan yang dibuatnya. Tua bangka Leongsan. Jadi kalian hendak pamer dan andalkan ilmu silat kalian yang baru. Bagus, aku mau lihat sampai di mana kehebatan kalian, berseru Kiat Bo Ho Siang dengan penasaran. Dari balik pinggang pakaiannya dia segera keluarkan senjatanya yang ampuh, yakni tongkat baja yang ujung-ujungnya bercabang dua. Dengan tongkat di tangan kanan dan bahu kiri masih mendukung bocah penggembala Kiat Bo Ho Siang yang bergelar Shinji Chung Ong atau Raja Tongkat Tangan Sakti itu mengamuk hebat. Tubuhnya lenyap terbungkus sinar senjatanya. Dalam tempo singkat dia sudah mendesak lawannya dengan hebat. Baik Toasin maupun Lo Sam Ho Siang sama-sama kaget melihat serangan ganas yang mematikan oleh Susiok mereka. Permainan silat mereka mulai kacau. Susiok, kami ini kau anggap musuh-musuhmu kah? Berseru Lo Sam Ho Siang. Tutup mulutmu manusia muka pantat dandang, tukas Kiat Bo dan tongkatnya dengan ganas menderu ke arah kakek muka hitam dari Gunung Naga itu, dan krak. Lo Sam Ho Siang menjerit. Dia melompat keluar dari kalangan pertempuran sambil pegangi lengan kiri yang kuntal kantil karena tulangnya telah patah. Susiok, kau sudah gila kah? Teriak Toasin. Namun kakek yang satu ini juga segera pula mendapat bagiannya. Kalau kawannya patah tulang lengan, maka dia sendiri remuk tulang kakinya sebelah kanan dan berguling di tanah sambil merintih. Tapi dasar gila, sekali dia masih bisa juga tertawa. Hahaha. Tua bangka tak tahu untung. Masih bagus tidak kepala kalian yang kuremukan. Lain kali suhu kalian harus memberi pelajaran sopan santun pada kalian. Bagaimana menghormat seorang paman guru. Paman guru sableng macammu mana patut dihormati, teriak Toasin lalu menunggingkan pantatnya dan kemudian kentut. Untung saja Kiat Bo Ho Siang sudah tidak lagi ada di tempat itu. Kalau tidak, kakek itu pastilah akan marah setengah mati, dihina begitu rupa. Dengan beberapa kali lompatan kilat, Kiat Bo Ho Siang telah sampai
ke puncak Leongsan. Anak gembala yang ada di bahu kirinya masih tertidur nyenyak, tanpa sadar apa yang telah terjadi sebelumnya. Kiat Bo melangkah menuju ke sebuah pondok kayu. Dia tak perlu susah-susah masuk ke dalam pondok mencari suhengnya, karena Ik Bo Ho Siang ditemuinya di halaman samping, tengah bersemedi dengan cara yang luar biasa. Ik Bo Ho Siang bersemedi di atas sebuah batu hitam. Kaki lurus ke atas, sedang kepala di sebelah bawah pada batu hitam itu. Tubuhnya tak sedikit pun bergerak, sedang dua tangannya dirangkapkan di depan dada. Janggut dan kumis putihnya yang panjang menjulai menutupi wajah dan sepasang matanya. Diam-diam Kiat Bo menjadi kagum juga melihat cara bersemedi suhengnya itu. Dia yakin betul di antara tokoh silat terkemuka di Tiongkok saat itu, hanya kakak seperguruannya lah yang sanggup melakukan hal itu. Kalau tadi Kiat Bo ingin buru-buru menemui suhengnya, ini setelah bertemu dia jadi serba salah bagaimana harus membangunkannya. Tiba-tiba anak yang didukungnya menggeliat dan terbangun. Membuka matanya, bocah ini terheran-heran melihat di mana dia berada. Dia lebih heran lagi ketika menyaksikan Ik Bo Ho Siang yang bersemedi kaki ke atas, kepala ke bawah. "Hai, patung atau manusiakah ini?" si bocah berseru lantas turun dari pundak Kiat Bo Ho Siang. "Aku sendiri tidak tahu, budak. Coba kau tarik keras-keras janggutnya. Jika dia manusia tentu dia akan menjerit kesakitan. Tapi kalau patung pasti diam saja," berkata Kiat Bo yang nyatanya telah mendapat akal bagaimana harus membangunkan suhengnya. Bocah penggembala mendekati Ik Bo Ho Siang yang disangkanya patung. Tangan kanannya diulurkan untuk menarik janggut orang tua itu. Tapi mendadak terjadi hal yang mengejutkan si bocah, termasuk pula Kiat Bo Ho Siang. Ketika tangan itu hampir hendak menjenggut jenggot, tiba-tiba janggut panjang putih itu bergerak dan sesaat kemudian tahu-tahu lengan anak itu terlibat erat. "Hai!" si anak kaget. Dia gerakan tangan kirinya, namun tangan yang satu ini pun kemudian kena dilibat. Bagaimanapun kerasnya dia berusaha berontak untuk melepaskan kedua tangannya, tetapi sia-sia saja. "Suheng, kau bangunlah!" Kiat Bo Ho Siang berseru. Jika janggut-janggutnya bisa bergerak, pasti Ik Bo Ho Siang sudah jaga dari samadinya. Demikian Kiat Bo berpikir. Tiba-tiba si anak menjerit karena kedua lengannya terasa sakit dan di lain kejap tahu-tahu tubuhnya telah terpental ke arah Kiat Bo Ho Siang. Kakek ini melega kaget, untung masih sempat dia menangkap tubuh si bocah. Kalau tidak pasti akan jatuh dengan keras di atas sebuah batu besar. Untuk sesaat Kiat Bo Ho Siang tertegun bengong, membuat mental seseorang dengan menggerakkan janggut yang tentunya dialiri tenaga dalam betul-betul merupakan satu hal yang amat luar biasa, dan itulah yang telah dilakukan oleh suhengnya. "Kiat Bo, belasan tahun kau tak muncul. Begitu unjuk tampang kau hanya mengganggu ketentraman puncak Leongsan ini saja." Terdengar suara halus yang bukan lain adalah suara Ik Bo Ho Siang. Memandang ke depan, Kiat Bo melihat suhengnya itu sudah duduk tenang-tenang di atas batu hitam, di atas mana sebelumnya dia bersemedi. Sepasang mata Ik Bo memandang tajam pada adik seperguruannya. Pandangan ini terasa seolah-olah menembus dada dan jantung Kiat Bo. "Ah, Suheng," menyahut Kiat Bo setelah terlebih dahulu menjura. "Bukan maksudku untuk mengganggu ketentraman di puncak Leongsan ini, tapi aturan yang dibuat oleh kacung-kacungmu lah yang telah memaksaku berlaku keras. Kekerasan itu memang harus ada, tapi pada waktu-waktu tertentu dan pada orang-orang tertentu. Kekerasan yang dilakukan secara sembarangan adalah satu kejahatan.
losam dan toasin memang kacung-kacung tak berharga. Tapi betapapun di puncak Liongsan ini mereka adalah tuan rumah yang harus dihormati oleh setiap tamu siapapun dia adanya. Di sini di puncak Liongsan ini tuan rumah yang membuat aturan, bukan orang luar. Para Skiatbo kelihatan bersemu merah mendengar kata-kata Suhengnya itu. Sekarang katakan apa keperluanmu datang kemari? Budak itu Suheng. Aku tidak tanya budak itu, aku tanya keperluanmu, menukas Iqbo Hosiang tanpa menoleh atau melirik pada gembala yang tegak di samping suteknya. Begini Suheng. Lalu Kiatbo menerangkan peristiwa perkelahiannya dengan Paksan Kuiong atau Raja Setan Gunung Utara. Jelas sekali jika tidak ada bocah penggembala yang pandai meniup suling ini, niscaya bukan saja aku kalah, malah jiwaku akan melayang di tangan Paksan Kuiong. Aku berhutang nyawa pada budak ini dan wajib membalasnya. Memang betul apa yang dikatakan oleh Kiatbo Hosiang ketika berkelahi melawan Paksan Kuiong yang mengeluarkan ilmu Hotsut atau ilmu sihir. Kiatbo Hosiang hampir-hampir saja menemui ajal jika saat itu di tempat tersebut tidak ada anak gembala yang memainkan sulingnya. Padahal suara tiupan seruling itu mengganggu pemusatan pikiran dan batin yang menjadi dasar dari kehebatan ilmu sihir. Paksan Kuiong, aku tidak tertarik pada ceritamu, tidak tertarik padamu ataupun bukan tukang angon. Tidak tertarik padamu ataupun budak tukang angon kerbau itu. Nah, sekarang silahkan angkat kaki dari puncak Liongsan ini, Suheng. Tapi Iqbo Hosiang tidak pedulikan lagi suteknya itu. Malah seenaknya dia membuka mulut dan bernyanyi. Puncak Liongsan tinggi sekali, tapi lebih tinggi akal dan budi. Laut selatan hijau dalam sekali, namun lebih dalam perasaan hati sanubari. Yang tinggi gampang jatuh, yang dalam sukar diselam. Akal budi terkadang tak berguna jika perasaan lebih menggelora. Iqbo Hosiang mengulang sekali lagi lagu itu. Di lain pihak, bocah penggembala yang mendengar merasa nyanyian itu cukup merdu dan terus saja keluarkan sulingnya. Meniup benda itu mengiringi nyanyian si kakek. Mengetahui nyanyiannya ada yang mengiringi, Iqbo Hosiang lantas saja mengulang-ulang nyanyian sampai 4 kali berturut-turut. Tiba-tiba tokoh aneh dari Liongson itu hentikan nyanyiannya, mendongak ke langit dan tertawa gelak-gelak. Si bocah yang sedang asik-asiknya meniup suling merasakan lututnya goyah oleh suara tertawa itu, dan sesaat kemudian dia pun terhuyung jatuh ke tanah. Kiatbo Hosiang sendiri pun jika tidak lekas-lekas mengerahkan tenaga dalamnya pasti akan menggeletar sekujur tubuhnya oleh kehebatan suara tertawa Suhengnya itu. Budak, siapakah namamu dan apa sehemu? Iqbo Hosiang tiba-tiba ajukan pertanyaan. Kakek, nyanyianmu bagus sekali, kenapa berhenti? Udah kurang ajar, ditanyai malah menyuruh orang menyanyi. Apa kau kira kau ini biduan sandiwara keliling? Iqbo Hosiang membentak, tiba-tiba berkelebat jungkir balik. Sedetik kemudian kepalanya sudah terletak di atas batu di mana tadi bersemedi dan kaki lurus-lurus ke atas. Hai budak, kenapa kau menghentikan tiupan sulingmu? Ayo lekas mainkan lagi. Apa kau kira aku ini tukang tiup keliling sandiwara keliling? Si bocah ngambek dan balik menyindir Iqbo Hosiang. Kiatbo Sang khawatir kalau Suhengnya bakal kumat. Otak miringnya marah mendengar kata-kata si bocah itu. Buru-buru saja membuka mulut. Suheng, kau tahu aku telah berhutang nyawa padanya. Hutang dalam bentuk apapun harus dibayar. Kau saksikan sendiri keadaan budak ini.
Potongan tubuh dan susunan ruas-ruas tulangnya amat baik. Rasanya sulit mencari bocah seperti dia di 8 penjuru angin Tiongkok. Sebetulnya aku berniat untuk mengambilnya jadi murid. Tapi kau tahu sendiri, sejak aku mengambil Li Boe Hung jadi murid tunggalku, aku sudah bersumpah untuk tidak akan mengambil murid lain lagi dalam keadaan atau alasan apapun juga. Memikir sampai saat ini kau sendiri tidak pernah mempunyai murid, yang sebenarnya bisa disebut murid, dan sekaligus untuk membalas hutang nyawaku padanya, maka aku harap kau sudi mengambil bocah ini menjadi muridmu. Enak betul bicaramu Kiat Bo, tukas Ikbo Ho Siang, anak penggembala yang tidak tahu asal usulnya, tak dikenal bapak moyangnya, tak tahu juntrungannya. Tahu-tahu kau minta aku mengambilnya jadi murid. Kau sudah gila atau otakmu memang sudah rengat? Su Heng, kau bisa lihat sendiri anak ini lain dari yang lain. Apanya yang lain? Dia bertangan, berkaki, punya mata 2, hidung 1, mulut 1, telinga 2. Itu kau bilang lain? Sute, kau rupanya betul-betul sudah gila. Kasihan. Su Heng, aku memohon padamu, kau kebelinger Kiat Bo. Bagaimana kalau kemudian hari bocah itu mengecewakan aku? Kau boleh bunuh aku, Su Heng. Buset, 2-3 bulan di muka mungkin kau sudah lebih dulu mampus. Apakah aku harus menggali kuburmu lalu membunuhmu? Gila kau, Sute. Lama-lama berdebat begitu rupa Kiat Bo Ho Siang, yang memang punya watak lekas, jengkel, jadi penasaran juga. Dia berkata, sudahlah Su Heng, jika kau tak sudi aku pun tak memaksa, dan aku pun tidak mengemis untuk jadi muridmu. Menimpali si bocah. Bocah kurang ajar, aku tidak bicara denganmu, hardik Ikbo Ho Siang. Hai, kau masih belum menerangkan nama dan sehekmu. Namaku Tiang Ong Sisong, dan sekarang aku akan angkat kaki dari sini. Anak penggembala itu berpaling pada Kiat Bo Ho Siang dan berkata, kakek, kau punya tanggung jawab membawaku kemari. Sekarang kau punya kewajiban membawaku turun dari tempat memuakan ini. Budak edan, orang hendak membalas budi malah bersikap konyol, bentak Kiat Bo Ho Siang. Aku tak perlu segala balas budi. Kalaupun Tian Ong, anak kurang ajar, kau mendekatlah kemari. Tiba-tiba Ikbo Ho Siang memanggil, tapi si bocah tak mau datang. Namun satu hawa aneh yang keluar dari tubuh si kakek menyedotnya hingga tubuhnya terseret sampai ke hadapan orang itu. Aku sudah lihat susunan tubuhmu dari luar, tapi belum pada bagian-bagian yang tertutup. Sekarang tanggalkan seluruh pakaianmu, telanjang. Kiat Bo Ho Siang diam-diam merasa gembira mendengar kata-kata Su Hengnya itu. Tapi sebaliknya, bocah yang bernama Song Tian Ong berkata marah, kakek, kau betul-betul sudah gila menyuruh orang telanjang. Kau saja telanjang sendiri. Anak kurang ajar, kualat kau, teriak Ikbo Ho Siang. Dia mengulurkan kedua tangannya. Bret, bret. Maka robeklah seluruh pakaian Tiang Ong hingga dia kini telanjang bulat. Bagus, kau memang boleh. Dan habis berkata begitu, Ikbo Ho Siang mencekal tengkuk Tiang Ong, melemparkannya ke udara, menyambutnya dengan kedua kakinya. Lalu dengan kaki-kaki itu tubuh Tian Ong dipentalkan kembali ke atas, disambut lagi, dipentalkan lagi, demikian seterusnya. Anehnya Tian Ong tidak merasa sakit barang sedikit pun, tapi rasa gamang membuat dia ngeri, dan anak ini tak henti-hentinya menjerit selagi Ikbo Ho Siang mempermainkan Tian Ong. Seperti itu, seolah-olah anak ini adalah sebuah bola. Tiba-tiba datanglah Lo Sam Ho Siang dan Toa Sin Ho Siang. Masing-masing mereka telah membalut lengan dan kaki yang cedera serta mengganjalnya dengan potongan kayu. Menyaksikan guru mereka bermain-main begitu rupa, keduanya tertawa gelak-gelak. Suhu,
seru Toasin. Apakah kami berdua boleh ikut main bersamamu? Sebagai jawaban, Ikbo Hosiang berseru, pendek, kau sambutlah. Dan tahu-tahu Tian Ong sudah melesat ke arah Toasin Hosiang. Dan kakek ini dengan gembira menyambut tubuh yang terlempar itu dengan kaki kirinya. Tubuh Tian Ong melayang ke arah Lo Sam Hosiang. Dengan gembira kakek yang seorang ini menyambut pula dengan tendangan. Tubuh Tian Ong kembali lagi melayang ke arah Ikbo Hosiang. Begitulah seterusnya. 3 kakek-kakek keblinger dari Gunung Naga itu telah asik dengan permainan bolanya. Tidak peduli lagi akan jerit ketakutan si bocah, apalagi terhadap Kiat Bo Hosiang. Kiat Bo Hosiang yang menyaksikan hal itu cuma bisa geleng-geleng kepala. Gila, dasar manusia gila, katanya dalam hati. Namun diam-diam dia gembira sekalipun suhengnya tidak mengatakan apakah dia mau mengambil Song Tian Ong menjadi muridnya. Namun secara tidak langsung dengan cara main bola seperti itu, Ikbo Hosiang telah menyatakan bahwa dia berkenan dengan bocah itu. Dengan senyum puas, Kiat Bo Hosiang berkelebat pergi meninggalkan puncak Liongsan bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.